Shalom, jemaat sekalian, kita jumpa kembali dalam agenda ngopeni hati. Puji Tuhan ya, kita dapat bertemu kembali untuk bersama-sama bersehati kita memuji Tuhan, tetapi juga lebih dari itu, kita bersama-sama akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang bisa menyegarkan hati kita, menyegarkan jiwa kita, dan kita akan dengan mantap melanjutkan kehidupan. Nah, untuk itu, mari bersama-sama kita mengambil saat hening sejenak. Kita menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan dan kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam surga, kami bersyukur kami boleh kembali disatukan melalui media online pada saat ini untuk kami dapat memuji Tuhan. Dan terlebih daripada itu, untuk kami dapat kembali belajar mengerti apa yang menjadi firman Tuhan. Biarlah kiranya firman itu dapat termeterai di dalam hati kami, bahkan dapat kami wujudkan dalam laku kehidupan kami hari lepas kesehari. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama akan memujikan satu pujian yang mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita beroleh cinta kasih Tuhan. Kita boleh merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya, karena lebih dulu Tuhan sudah mengasihi kita. Lebih dulu Tuhan sudah mengampuni kita. Oleh karena itu, mari kita bersehati menaikkan pujian ini. Melayani lebih sungguh. Puji Tuhan, senantiasa kita disemangati untuk terus boleh melayani, karena lebih dulu Tuhan yang melayani kita. Kita disemangati untuk saling mengasihi, kita saling mengampuni, karena Tuhan yang terlebih dahulu mengampuni dan mengasihi kita. Kini tiba waktunya untuk kita membaca firman Tuhan.
Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita perhatikan Markus pasalnya yang kedua. Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mari kita perhatikan, sabda Tuhan berbunyi demikian. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang menerima, bahkan memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, rasa haru dan bahagia memenuhi segenap ruangan hati saya ketika mendengar sekali lagi ada seorang rekan yang telah sembuh dari sakitnya. Sakit yang tidak sederhana, sakit yang selama beberapa bulan bahkan beberapa tahun cukup menyita pemikirannya, cukup menyita perasaannya, bahkan turut menggoncang situasi yang ada di tengah-tengah keluarganya. Rasa bahagia itu begitu mengkristal luar biasa. Derita yang sekian lama harus dihadapi, derita yang sekian lama harus ditanggung. Bukan hanya menjalani perawatan di kota tercinta, juga bukan hanya menjalani perawatan di dalam negeri, tetapi juga perawatan di luar negeri. Harus bolak-balik menjalani perawatan dengan biaya yang tidak sedikit, tetapi akhirnya mendapatkan pemulihan. Ada kebahagiaan yang besar. Andai kata, saya saja sebagai orang yang mendengar cerita itu begitu bahagia. Saya membayangkan bahwa perasaan yang sedang ia alami, perasaan yang pada waktu itu menyelimuti hatinya adalah perasaan yang sangat luar biasa bahagia. Kebahagiaan yang saya percaya bukan hanya ada di dalam hatinya, tetapi juga segenap keluarganya. Perjuangan yang dilakukan tidak sia-sia. Perjuangan yang terus dipertahankan dan dijalani dengan tekun membuahkan anugerah pemulihan yang sempurna. Dan saya yakin tidak sedikit di antara kita yang mengalami kisah itu. Dan bahkan mungkin tidak sedikit di antara kita yang juga mendengar kisah-kisah itu di sekitar kita, dari orang-orang yang kita kasihi. Kebahagiaan yang besar,
Kebahagiaan yang sama, yang rupa-rupanya juga kita temukan di dalam Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. Ketika di sana dikatakan, dan orang itu bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Dari ayatnya yang ke-12 ini, kita mendapatkan sebuah kesaksian yang pertama. Kita akan mengatakan bahwa orang yang lumpuh itu, mereka bahagia, mereka sangat bersuka cita. Terus kemudian yang kedua, 4 orang yang menjadi sahabatnya, yang mendampingi selama ia dalam pembaringan di atas tilamnya, yang selama ini juga turut berjuang membawanya untuk bisa sampai di hadapan Kristus. Mereka pasti juga orang yang bangga dan bahagia karena perjuangannya tidak sia-sia. Dan rupa-rupanya kebahagiaan itu menular kepada orang-orang lain yang ada di sekitar sana. Mereka haru, mereka bahagia, dan yang terpenting kemudian adalah di dalam kebahagiaan itu mereka memuliakan Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ada situasi baru, ada keadaan baru yang dirasakan oleh orang-orang pada waktu itu. Dia yang menderita, dia dibebaskan, dia bersuka cita. Mereka yang berjuang, mereka menyaksikan bahwa perjuangannya itu membuahkan hasil, mereka bersuka cita dan mereka bangga. Orang lain yang menjadi saksi, orang lain yang hadir dan memperhatikan persis apa yang sedang terjadi. Akhirnya mereka pun turut bersuka cita. Ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi mari kita mencoba untuk melihat lebih jauh. Bagaimana sukacita dan kebahagiaan itu boleh terjadi. Bagaimana situasi-situasi keprihatinan itu boleh dialami. Tetapi kemudian bisa diselesaikan. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dikisahkan bahwa di dalam bagian awal Injil Markus ini, Kristus sudah mulai menyatakan dirinya dan memproklamasikan dirinya sebagai utusan Allah, sebagai anak Allah. Kehadirannya di bait Allah menyuarakan pengajaran yang mencerahkan, menyampaikan pengajaran yang memperbaharui hidup mereka, hidup orang banyak. Demikian ia sudah mulai juga menunjukkan kuasanya dengan menyembuhkan mertua Petrus, dengan menyembuhkan orang-orang lain termasuk di dalamnya seorang yang sakit kusta. Ya, kehadiran Kristus memunculkan daya tarik yang luar biasa. Terlebih ketika ia datang ke kotanya sendiri, ke Kapernaum. Di sana ia bukan hanya mengajar di bait Allah, tetapi dia juga mengajar di tempat kediamannya sendiri. Orang-orang banyak, mereka datang kepada Kristus tentu dengan sebuah harapan supaya mereka mendapatkan pengajaran-pengajaran yang membebaskan, pengajaran-pengajaran yang menguatkan. Selain itu juga datang orang-orang banyak dengan segala macam pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi. Mereka datang dengan sebuah harapan yang luar biasa indah. Dan mereka merasa bahwa harapan itu akan didapatkan di dalam Kristus. Orang banyak itu, mereka berkerumun di sekitar Kristus. Di dalam rumah tempat tinggalnya itu dipenuhi dengan banyak orang. Bahkan dikatakan di muka pintu pun tidak ada lagi tempat bagi mereka. Ya, Injil Markus pada bagian awal ini menampilkan sosok Kristus yang dipilih oleh Allah, yang diutus oleh Allah untuk menghadirkan semangat pembaharuan dan perubahan. Setiap orang yang sadar akan situasi dan pergumulan-pergumulan yang dialami, mereka mencoba untuk datang kepadanya. Mereka mencoba untuk merangkai segala harapan-harapan itu dan membawanya kepada Kristus. Nah, salah satu di antara mereka yang datang itu adalah seorang yang lumpuh. Seorang yang sedang berada di dalam keterbatasan fisiknya dan dikatakan bahwa ia hanya bisa terbaring di atas tilamnya. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bisa tahu ya, di dalam situasi yang sedang dihadapi ketika seseorang tidak bisa berjalan,
Di dalam keterbatasan atau keadaannya yang berbeda dengan yang lain itu, dia tentu tidak bisa beraktivitas seperti yang lain. Dan di dalam konteks masyarakat pada waktu itu, dikatakan dia hanya bisa berdiam diri, menggantungkan hidupnya kepada pemberian orang lain, menggantungkan hidupnya terhadap pertolongan orang lain. Ya, segala aktivitasnya terbatas, tidak bisa melakukan kreativitas yang lain seperti banyaknya orang pada saat ini. Yang lebih berat lagi adalah ketika orang cenderung memahami bahwa situasi yang sedang dialami itu sebagai sebuah kutukan. Dan kalau seseorang dikutuk, berarti dia sudah melakukan dosa. Bukankah ini adalah sebuah stigma yang berat? Merasakan pergumulan fisiknya yang terbatas saja sudah sesuatu yang tidak gampang. Apalagi harus berhadapan dengan sebuah stigma untuk mengatakan bahwa kamu sakit karena kamu sendiri, atau setidaknya kamu mengalami penderitaan itu karena dosa orang tuamu. Beban yang bertambah, beban yang berkali lipat yang harus ia tanggung. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, tetapi di balik pergumulan yang tidak mudah itu ada secercah harapan. Dia datang kepada pribadi yang tepat, dia datang kepada pihak yang tepat, yang bisa menjawab harapannya, yang memahami situasi dan keadaannya, lalu mampu berkarya menghadirkan perubahan dalam hidupnya. Oleh karena itu, kita lihat lebih jauh. Ada Tuhan yang berkuasa, ada orang yang bergumul dengan segala derita dan nestapanya, dipersatukan atau disatukan dalam sebuah kebersamaan yang indah di tengah-tengah banyaknya orang pada waktu itu. Nah, kemudian kita perhatikan lagi di sana. Apa sebenarnya yang kemudian bisa menjawab persoalan itu, bisa menyelesaikan dan menuntaskan harapan mereka? Mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dari ayatnya yang kelima ini kita menemukan bahwa iman memiliki posisi yang penting. Iman menjadi dasar yang penting supaya seseorang mendapatkan kesembuhan dan pemulihan. Dikatakan iman mereka, keyakinan sungguh yang mereka miliki. Keyakinan mereka siapa? Yang pertama, pasti keyakinan dari si lumpuh. Ya. Dia memiliki iman, dia memiliki sebuah keyakinan bahwa Kristus pasti akan mampu menolongnya, bahwa Kristus pasti akan menaruh belas kasihannya. Iman itu berarti percaya sepenuhnya, bergantung sepenuhnya. Dan di dalam iman itulah nampak bagaimana ia berserah dan bersandar pada pertolongan Tuhan, tetapi juga pasrah terhadap keempat saudaranya, keempat sahabatnya yang mau menggotongnya. Iman memiliki peran yang sentral. Iman mereka siapa lagi? Ya 4 orang yang ikut mengangkat, 4 orang yang ikut menggotong, bahkan naik ke atap dan menurunkannya di depan Kristus. Iman pribadi, iman sahabat-sahabatnya terkolaborasi dalam sebuah perjuangan yang tidak mudah. Gotong orang di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Gotong dari tempatnya, kemudian membawa di hadapan Kristus, lebih lagi menggotong ke atas dan menurunkannya. Ini kan perjuangan yang tidak mudah. Iman itu butuh diperjuangkan. Dan iman itu dinampakkan dalam ketekunan, dalam kesungguhan, dalam berjuang. Yang namanya iman itu berserah sepenuhnya, tetapi juga berjuang seutuhnya. Baik benar-benar sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pemulihan terjadi karena ada iman yang tetap tertuju hanya kepada Tuhan. Tetapi kemudian yang kedua, ada unsur kedua yang juga penting di sini. Kebersamaan. Ya, kebersamaan. Bagaimana 4 orang sahabat ini, mereka kemudian datang, mereka kemudian menggotong, membawa si lumpuh ini untuk semakin dekat kepada Tuhan. Hal ini mengingatkan kita bahwa ada waktunya kita menjaga
komitmen kita pribadi di hadapan Tuhan. Tetapi pada sisi yang lain, unsur kebersamaan atau unsur kerjasama, kepedulian dari pihak-pihak lain itu juga memiliki peran yang cukup penting. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita sekarang, di tengah-tengah pandemi corona yang ada ini, kita melihat bagaimana pemerintah dengan jajaran-jajaran pemerintahan yang ada bekerja sama, bagaimana tenaga medis juga demikian bekerja sama, bagaimana unsur-unsur masyarakat yang ada, baik itu sebagai relawan ataupun sebagai anggota masyarakat pada umumnya, kita semuanya menaruh kepedulian, kita semuanya bergandengan tangan, dan di dalam semangat kebersamaan itulah perjuangan akan menjadi lebih ringan untuk nyatakan. Ya, iman penting. Tapi kemudian yang kedua yang juga penting adalah semangat kebersamaan. Semangat untuk menanggung derita bersama oleh karena kepedulian yang diutamakan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita rindu untuk meraih sebuah kebahagiaan. Baik itu ketika kita yang sedang mengalami pergumulan, atau ketika ada sesama kita yang sedang menderita. Apalagi dalam minggu-minggu ini kita mendengar, kita tahu ada rekan-rekan kita yang sedang sakit dan lemah tubuh. Kita yakin dan kita mau berharap bahwa iman mereka tetap tertuju kepada Tuhan, dan iman kita bersama turut menopangnya, supaya ia dikuatkan dan dimampukan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Namun demikian, kebersamaan kita, bergandengan tangan, sehati, sepikir, setujuan untuk menopangnya, juga perlu untuk kita wujud nyatakan. Dalam kebersamaan kita boleh berdoa, dalam kebersamaan kita boleh mungkin lewat telepon kita menanyakan kabarnya, mungkin lewat telepon kita mencoba untuk membangkitkan semangat-semangatnya. Kita percaya, seberat dan sesulit apapun pergumulan yang ada, Tuhan berkenan melihat iman kita, Tuhan berkenan melihat semangat kebersamaan kita, dan terlebih Tuhan berkenan menghadirkan pemulihan. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan boleh menyaksikan karya-Mu yang luar biasa. Karena iman si lumpuh, karena iman sahabat-sahabatnya boleh mengantarkannya kepada iman yang sejati dan sempurna, mengantarkannya kepada pemulihan. Demikian kebersamaan yang indah, saling menopang, saling menolong, yang indah, itu pun boleh mengantarkannya kepada kebersamaan yang akhirnya berujung kepada pemulihan. Ya Tuhan, biar kiranya firman-Mu pada saat ini boleh menguatkan kami dan meneguhkan kami, untuk senantiasa kami tetap menjaga iman kami kepada Tuhan, bahkan menjaga soliditas kami di dalam kesediaan untuk saling menopang satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang saat ini sedang bergumul dalam sakitnya. Tuhan memberkati. Dimanapun mereka dirawat, Tuhan menopang dan Tuhan memulihkan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa dan harapan kami, yang sepenuhnya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri perenungan kita pada saat ini dengan kembali kita menaikkan pujian melayani lebih sungguh. Mengasihi